Bertemu lagi dengan kami di channel Media Target News. Beri komentar di media, Ketua Gapoktan Amanah, Syafrizal Sabilah, adukan anggota, tuduhan perbuatan tidak menyenangkan. Muaro Jambi, diduga berkomentar di beberapa media perihal tidak transparannya pendanaan terkait pelaksanaan peremajaan sawit rakyat. Ketua Gapoktan Amanah Syafrizal Sabilah, tega laporkan anggota kelompoknya ke Polsek Bahar. Rabu tanggal 13 Maret tahun 2024. 3 anggota kelompok tani Gapoktan Amanah tersebut diperiksa atas laporan ketua Gapoktannya sendiri dengan laporan pengaduan, perbuatan tidak menyenangkan. Terlihat puluhan anggota lainnya hadir menemani untuk memberi semangat kepada ketiga anggota kelompok tani yang sedang diperiksa petugas saat itu. Ketika dikonfirmasi, selepas diperiksanya ketiga anggota kelompok tani tersebut, kepada media di halaman Polsek Sungai Bahar Selatan, mengatakan, heran atas pengaduan ketua Gapoktan tersebut, terlebih laporan perihal perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana yang dilaporkan ketua Gapoktan Amanah kepada pihak kepolisian. Menurut anggota kelompok tersebut, apa yang mereka sebut di media baru-baru ini, muara dari rasa kecewa selama ini terkait pelaksanaan peremajaan sawit rakyat di Gapoktan Amanah tersebut. Itu adalah fakta, dan bukan mengada-ada. Ini yang membuat anggota kelompok tani tersebut tambah kecewa atas diperiksanya ketiga anggota dengan tuduhan pasal 335 KUHP perbuatan tidak menyenangkan. Ketua Gapoktan Amanah ketika dikonfirmasi perihal yang menyebabkan dirinya melaporkan ketiga anggota kelompoknya tersebut pada pihak kepolisian dengan tuduhan perbuatan tidak menyenangkan tersebut, hingga berita ini ditayangkan belum mendapat konfirmasi dari pihak pelapor. Sebelumnya beberapa media telah melansir berita carut-marutnya pelaksanaan peremajaan sawit rakyat tahun 2023 di beberapa lahan milik anggota Gapoktan Amanah tersebut, mulai dari pelaksanaan pembersihan lahan, pemeliharaan, serta transparansi pengelolaan dana pasar tersebut yang dinilai janggal oleh anggota kelompok. Kepada media baru-baru ini, anggota kelompok tersebut berani buka suara perihal pelaksanaan peremajaan sawit rakyat yang dinilai tidak transparan seperti dana pemeliharaan, cuci parit, pembuatan terasan, pupuk, dan obat-obatan. Akibatnya beberapa item pekerjaan, dan pembelian pupuk, anggota kelompok ini harus mengeluarkan dana dari kocek pribadi, dikarenakan pupuk merek Interflor NPK 161616 dari Gapoktan Amanah tersebut dinilai tidak memiliki efek dalam pertumbuhan bibit kelapa sawit, dan anggota kelompok harus memakai pupuk merek lain agar lahan sawit mereka dapat tumbuh maksimal, yang menurut anggota capaian semua bukan dana dari Gapoktan Amanah. Sebagian besar dari kocek pribadi petani itu sendiri. Selama ini anggota kelompok tersebut tidak dapat berbuat banyak untuk menuntut terkait anggaran atau berapa besar dana pemeliharaan, pembelian pupuk, serta obat-obatan dikarenakan kelompok tani tersebut tidak tahu, atau memiliki rencana anggaran biaya RAB dalam pelaksanaan pasar bantuan pemerintah tersebut. Akibatnya, anggota kelompok tani ini harus membiayai lahan sawit mereka dari kocek pribadi agar lahan yang mereka garap agar tumbuh baik dan maksimal. Puluhan anggota kelompok tani tersebut terlihat begitu kecewa terhadap pelaksanaan pasar yang tidak transparan. Tentu hal ini bukan sesuatu yang mengada-ada sebagaimana yang selalu disangkal Ketua Gapoktan Syafrizal. Carut-marut pelaksanaan pasar Gapoktan Amanah tersebut, mulai Maret tahun 2023 silam sudah terlihat dari hasil Monef di Sebunak Kabupaten Muaro Jambi, bahwa pelaksanaannya tidak sesuai dengan spesifikasi Kementan nomor 26 tahun 2021. Dan oleh Disbunak dua kelompok tersebut, Amanah dan Mulia Indah harus menyelesaikan pekerjaan dengan baik, serta mengganti bibit benih kelapa sawit sesuai spesifikasi Kementan. Terkait persoalan pelaksanaan PSR di Provinsi Jambi tahun 2023, dua Gapoktan Amanah dan Mulia Indah, yang berlokasi di Sungai Bahar, kini sedang ditangani pihak Kejaksaan Tinggi Jambi, atas dugaan tindak pidana korupsi, dan awak media menunggu informasi lebih lanjut terkait proses tersebut. Anggota kelompok tani Gapoktan Amanah hari ini diperiksa di Polsek Bahar Selatan terkait apa? Kelompok tani, Ketua Gapoktan Amanah. Oh, begitu. Hasil pemeriksaan tadi seperti apa? Ya kami sampaikan apa adanya tentang keberadaan yang kami dihadiri oleh seorang wartawan melihat di lapangan terjadinya apa yang berada di wilayah Gapoktan Amanah yang berada di Desa Ujung Tanjung. Kalau menurut bapak-bapak bertiga, kira-kiranya apa kira-kira perbuatan tidak menyenangkan terhadap ketua kelompok tani atas pemberitaan itu? Justru kalau untuk saya pribadi, saya juga nggak tahu ya
yang namanya perbuatan nggak menyenangkan, saya nggak tahu. Kan kalau bahasa nggak menyenangkan kan harusnya ada yang dituju. Tapi saya dilaporkan dengan laporan tidak menyenangkan. Itu tadi. Nah, terkait Pak Supratno juga seperti apa? Ya, kami tadi diperiksa, dilaporkan Pak, katanya ada yang tidak menyenangkan itu tadi, gara-gara waktu itu ada wartawan yang masuk mencari data atau fakta yang sebenarnya, namun malah dikembalikan kepada saya, dibilangnya ada yang tidak menyenangkan gitu Pak. Baik. Informasi yang kita terima juga bahwasannya pemberitaan media terhadap Gapoktan Amanah terkait masalah replanting yang dianggap mengganggu proses PSR, padahal sesungguhnya petani di sini merasa terzolimi. Ini seperti apa sebenarnya kisah-kisahnya? Merasa terzolimi. Ya. Ya, utamanya RAB lah nggak dibagikan. Oh, Jadi begitu. dengan adanya RAB nggak dibagikan, petani nggak bisa berbuat banyak. Dalam artian kalau ada apa-apa nggak bisa komplain karena nggak punya pegangan. Oh, begitu. Baik. Tidak bisa memantau perjalanan yang sebenarnya Nah, dengan tidak adanya RAB yang kita tidak punya. baik. Ini proses sedang berjalan atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan oleh Ketua Kelompok Tani Amanah. Iya. Ini Bapak sebagai terlapor, sebagai anggota kelompok tani, seperti apa pendapat Bapak? Kira-kira seperti apa? Ya kalau pendapat saya sendiri Pak, sebenarnya kalau yang apa aku bilang dan apa yang dikatakan waktu itu yang menjadi yang disangkakan itu saya rasa nggak ada Pak. Semua baik-baik saja apa adanya yang kukatakan, namun kejadiannya begini ya itu tergantung ketua sendiri di mana letaknya kesalahan gitu. Baik, terima kasih. Baik, atas dasar laporan perbuatan tidak menyenangkan, harapan Bapak terhadap penegakan hukum seperti apa? Ya seharusnya Pak, ini harus saya minta ditunjukkan kalau memang saya tidak menyenangkan, dia harus bertanggung jawab. Apa yang tidak menyenangkan itu dia harus bisa, kalau saya dianggap salah, dia harus bisa membenarkan saya karena dia adalah termasuk pimpinan saya selaku ketua Gapoktan. Oh baik, begitu. Ini anggota kelompok tani Pak Sulaiman, Pak Supratno, dan Pak Sarno ya, yang dilaporkan Ketua Gapoktan Amanah Ya betul Pak. untuk dihadiri pemeriksaannya sebagai terlapor atas perbuatan Tidak menyenangkan. pasal 335 KUHP. Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Dari Muaro Jambi, Ranto dan Saud Tampu Bolon, jurnalis Target Newsseed melaporkan.